Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Putri Hastuti. Saya kader PMII dari Rayyan Syariah. Saya dari kelompok Kiai Haji Hasan Sidik, dan di sini saya akan membawakan materi PKD yang berjudul Nahdlatul Nisa. Nahdlatul Nisa itu berarti kebangkitan perempuan, yang dimana Nahdlatul itu berasal dari Nadlah yang berarti kebangkitan, dan Nisa itu adalah perempuan. Jadi Nahdlatul Nisa itu artinya itu kebangkitan perempuan dari masa ke masa, yang pembaruannya itu tidak mempengaruhi tradisi terdahulu. Jadi kalau kita mendengar mindset dari perkembangan dari masa ke masa itu, karena perempuan sekarang itu lebih banyak yang bergaya ke barat-baratan. Jadi lebih meningkatkan kualitas seorang perempuan, kebangkitan seorang perempuan. Jadi diteriakannya Nahdlatul Nisa ini dari abad ke-18. Jadi kan kita ketahui bahwa perempuan di Indonesia itu haknya itu selalu berada di bawah laki-laki dalam berpendidikan, dalam ekonomi, dalam politik, itu pasti selalu ada di bawah laki-laki. Jadi di sini itu perempuan itu ingin menyuarakan haknya dalam segala hal, dalam segala aspek. Mereka ingin mengeluarkan segala hak mereka. Jadi walaupun perempuan itu kodratnya di bawah laki-laki, tapi tidak kemungkinan seorang perempuan itu tidak bisa berkarir ataupun berprestasi seperti seorang laki-laki. Dan juga di dalam Islam itu Allah itu menciptakan laki-laki dan perempuan itu sudah terdapat kodratnya masing-masing. Tetapi di sini itu kebanyakan itu perempuan itu lebih terkuburkan kedangkalan kepengetahuannya mereka dalam segala aspeknya. Kedangkalan dalam pengetahuan, kedangkalan dalam berprestasi ataupun yang lainnya. Jadi di sini itu Allah itu tidak membanding-bandingkan antara perempuan dan laki-laki, karena mereka itu mempunyai kodrat yang sama, kodrat yang setara antara laki-laki dan perempuan. Jadi tinggi rendahnya kualitas seorang itu hanya terletak pada pengabdian dan Jadi tinggi rendahnya seorang perempuan atau laki-laki itu terletak pada ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini itu perempuan itu zaman sekarang itu perempuan itu lebih mementingkan kebangkitannya seorang perempuan kebangkitan dalam segala aspeknya. Jadi sebelum adanya organisasi formal, perempuan itu fokus dalam pengembangan seorang perempuan. Jadi dengan terfokusnya perempuan dalam membentuk kebangkitan seorang perempuan, maka terbentuklah organisasi pertama, yang organisasi Putri Mahardika. Itu organisasi pertama yang diakui oleh pemerintah dalam kebangkitan seorang perempuan pada tahun 1912. Jadi keutamaan kesetaraan gender sendiri di sini itu agar terhapusnya kekerasan, lalu mengakhiri segala bentuk diskriminasi, lalu menghapuskan semua praktek berbahaya, terus menjamin partisipasi penuh dalam perempuan dan lainnya. Jadi di sini itu perempuan itu ingin sekali bahwa mereka itu diakui, bahwa hak mereka dalam mengeluarkan hak itu mereka juga ingin diakui oleh pemerintah, oleh seorang laki-laki, bukan hanya perempuan itu hanya di rumah saja,
mengurus suami, mengurus anak. Tapi di sini itu perempuan itu juga bisa berprestasi, perempuan itu juga bisa berekonomi, perempuan itu juga bisa berpolitik, perempuan itu juga bisa berkembang lebih baik, berkembang lebih hampir setara dengan laki-laki kan. Karena di sini juga di Indonesia juga sudah banyak juga perempuan yang menjadi pemimpin, kayak contohnya Ibu Susi itu Menteri Perikanan, itu kan juga perempuan yang sangat motivasi juga. Jadi di sini itu saya itu menjelaskan tentang kebangkitan perempuan, bahwa perempuan itu tidak mau mereka dianggap lemah ataupun dianggap perempuan itu nggak bisa apa-apa. Padahal perempuan itu sebenarnya mempunyai kodrat yang sama dengan laki-laki dalam menyuarakan hak mereka. Tetapi walaupun perempuan itu mempunyai hak untuk menyuarakan, perempuan itu juga harus ingat bahwa kodratnya seorang perempuan itu, mereka itu tidak boleh terlalu mengungguli laki-laki, tidak boleh terlalu menyombongkan diri mereka bahwa kita itu bisa lebih dari mereka. Karena perempuan itu pasti juga membutuhkan seorang pemimpin, membutuhkan seorang panutan yang biasanya itu bisa, yang asalnya itu berasal dari seorang imam atau seorang laki-laki. Jadi walaupun di sini itu kita boleh menyuarakan hak kita dalam segala aspek, kita itu harus tahulah bahwa kita itu seorang perempuan yang tidak boleh menelantarkan apa yang harus kewajiban kita dalam seorang perempuan. Seperti itu. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang mungkin belum dimengerti atau masih belum jelas. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.